Hmm. Kita tunggu sebentar lagi ya. Kebetulan Pak Dirnya belum hadir. Kita tunggu beliau. Oke, baik. Sepertinya Pak Firdaus sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Pak.
Ya, siap. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. eh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih. Di sini peserta yang sudah hadir sekitar sekitar 70 orang, luar biasa. eh tapi biar nggak tegang nih, saya mau mulai pantun dulu biar dibilang cakep. Jadi tolong bantuan cakepnya ya. Bertualang ke hutan penuh bunga, Cakep. menangkap Cakep. senja yang mulai memerah. Aksi blue Cakep. carbon jadi harapan kita dengan Cakep. stay tune di Ngelamun Sore-sore Meriah. Asik. Jadi acara ini acara Ngelamun Sore-sore yang ke-8 eh yang di apa kerjasama antara Konservasi Indonesia, terus KKP, terus juga IPB dan beberapa universitas yang lain. Nah, kali ini eh giliran KKP ini yang akan menjadi apa ya, menjadi narasumber. Tapi sebelumnya ada pepatah lagi, tak kenal maka tak sayang katanya. Nah, biar saya disayang nih sama teman-teman semua, jadi izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Rani Hafsari Dewi. Saya seorang analis kebijakan di KKP, tepatnya di Balai Besar Riset Sosial Ekonomi yang serumah dengan Pak Novi ya gitu. Saya merasa extraordinary terhormat ya, sangat terhormat sekali ditunjuk oleh panitia untuk menjadi moderator pada acara webinar ini. Nah, tema yang sekarang adalah kebutuhan dukungan sains dan kebijakan untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis blue carbon. Nah, kalau teman-teman setia ini stay tune di Ngelamun sore-sore ini, itu dari awal itu sudah banyak bercerita tentang apa itu lamun, terus kemudian riset-riset yang telah dilakukan di beberapa daerah, terus bagaimana apa statusnya, bagaimana me- merupiahkan si jasa ekosistem yang lamun. Nah, kali ini uh, kita hadirkan bagaimana sains dan kebijakan yang sama-sama saling mendukung untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, sebelum kita mulai, kita sepakat ya untuk mengaktifkan mikrofon jika ketika berbicara saja, dan tolong di off-kan ketika tidak berbicara. Oke, setuju ya rule-nya? Nah, selanjutnya untuk acara selanjutnya ini tak kalah pentingnya nih, kami sangat berbahagia dapat mendengarkan opening speech sambutan dari Pak Direktur Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Bapak Firdaus Agung Kurniawan PhD, eh, agar kita apa ya efisiensi waktu. Monggo Pak, dipersilakan. Ya, makasih Mbak Rani, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam lamunan sore. Terima kasih Mas Novi sudah diminta join. Bapak sekalian, saya baru pertama kali ya ikut dalam acara melamun sore ini. Kalau teman-teman yang mudanya di tahun 90-an pasti tahu ya lagu Jalan-Jalan Sore gitu. Yang nyanyi itu Denny Malik. Nah, kalau kita ini melamun sore-sore gitu, ya mirip-mirip lah. Tapi waktu itu lagu itu terkenal. Jadi kita ingin juga lamun ini dari hasil melamun sore-sore ini juga menjadi terkenal. Kalau sekalian topik melamun sore hari ini eh, cukup strategis ya karena masuk pada aspek kebijakan. Gitu ya. Sesuatu yang memang harus menjadi ujung dari inisiatif kita, pendataan kita terkait dengan lamun ini. Gitu ya. Karena memang eh,
Bapak sekalian, kebijakan yang baik itu harus berbasis pada data informasi. Dan hari ini, ya, sore ini, dan mungkin sudah dalam periode-periode sebelumnya, forum ini diikuti oleh para sahabat laut, pemerhati konservasi, peneliti, pembuat kebijakan, dan komunitas yang memang menganggap atau memandang lamun ini sebagai sesuatu yang sangat penting, tetapi ya kita harus akui ya selama ini cukup tertinggal, terpinggirkan begitu. Sehingga memang melamun sore-sore ini harus harus diakhiri dengan aksi nyata begitu ya, untuk membuat lamun sendiri menjadi sumber daya dan aset pembangunan nasional. Kemudian juga saya mohon izin nanti tidak bisa bergabung sampai selesai karena masih ada agenda lain yang saya harus ikuti Bapak sekalian. Tetapi saya ingin berbagi beberapa hal, eh, memberikan insight sekaligus titip pesan ya untuk nanti bisa didiskusikan. Tapi saya sudah terintimidasi tadi karena Mbak Rani sudah buka dengan pantun, jadi saya pikir juga apa ya pantun. Eh, tapi ya saya cobalah sedikit melamun tadi. Kira-kira apa yang pantun. Jadi pantunnya kurang lebih seperti ini. Semoga tidak terlalu lucu, atau kok lucu apa yang tidak terlalu aneh gitu ya. Nonton Mantap. sinetron sambil makan keripik. Cakep. Asik. Tokohnya galau ditinggal mantan. Cakep. Tuh, banyak yang respon ya. Kalau cinta laut jangan cuma romantik, Asik. Betul. data lamun juga harus dibuatkan. Jadi, Wah, bener lagi. Cakep. jadi kadang-kadang kita itu romantisme aja gitu. Wah, laut penting, laut harus dijaga dan sebagainya. Tapi pada prakteknya ada satu hal ini yang tidak pernah kita selesai kerjakan, yaitu pendataan soal laut. Karena sekali lagi Bapak sekalian, teman-teman, lamun itu bukan lamunan gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin nggak apa-apa nyambung. Lamun itu lamunan, tapi lamun itu nyata gitu. Dia bukan lamunan, dia sesuatu yang nyata. Dia penyimpan karbon, penjaga laut, penumpang kehidupan. Bahkan kita bisa katakan potensinya juga luar biasa ya. Walaupun sampai sekarang kita masih memproses akan merilis data lamun, tapi paling tidak potensinya ada sekitar 1,8 juta hektar. Kita bisa diskusi soal data itu karena memang sampai sekarang kita belum punya official data. Nah, kita menjadi negara yang cukup memiliki lamun yang cukup luas di dunia ya. Tapi dari potensi 1,8 itu kan paling tidak baru 10 sampai 15% yang tervalidasi. Jadi masih ada 90-80% yang harus kita kenali dan lindungi. Biodiversitasnya juga tinggi ya, ada 15 spesies minimal. Dan itu ada di hampir seluruh perairan Indonesia. Nah, eh, saya kira upaya-upaya tersebut ya, salah satunya melalui melamun sore ini adalah bagian dari kita membicarakan tentang kebutuhan dukungan sains dan kebijakan untuk aksi konservasinya, aksi mitigasi dan adaptasinya yang Ini berbasis skemaku nih. pada Apa? seagrass atau lamun sebagai bagian dari blue carbon. Nah, titik awalnya semua itu adalah dengan pendataan gitu ya. Jadi kalau pendataannya itu tidak akurat, tidak kuat, tidak berbasis sains ya, tentu itu tidak akan baik. Kebijakannya juga tidak akan komprehensif. Tetapi pendataan yang berbasis sains dan metodologi yang valid pun tidak cukup. Dia harus inklusif ya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh peneliti, tidak hanya dilakukan oleh akademisi, tidak hanya bisa dilakukan oleh eh, apa eh, project gitu ya. Dia harus melibatkan komunitas ya, melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, ya, masyarakat, NGO dan lain sebagainya. Karena kebijakan itu akan kuat kalau lahir dari data yang ownership-nya itu tinggi. Nah, ini yang sedang didorong dan dikembangkan oleh KKP. Kita akan merilis ya data official untuk Karang dan Lamun, kita pastikan juga nanti ownership data itu tinggi. Jadi kalau ada apa-apa semua ikut bertanggung jawab karena itu dibangun
secara kolektif dan dibangun dari kerja yang dilakukan bersama-sama. Kalau ada yang kurang, tentu kita perbaiki bersama-sama. Tetapi semua merasa bahwa inilah data terbaik yang bisa dikeluarkan dan disampaikan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan, untuk pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian lebih dari itu, teman-teman sekalian, para pemerhati laut, data yang baik adalah fondasi untuk membangun kegiatan-kegiatan tingkat tapak dan juga proyek-proyek blue carbon yang sangat potensial ke depan yang berkualitas gitu ya. Karena ini menjadi salah satu eh, tren yang sedang didorong dan dikembangkan. Jadi proyek-proyek blue carbon itu harus high quality, harus berintegritas, high integrity dan juga fraud resistant gitu ya. Dia harus tahan terhadap potensi-potensi penyalahgunaan. Jadi kalau datanya nggak bagus, baseline-nya nggak solid, ya, metodologinya nggak akuntabel, itu mudah sekali terjadi penyalahgunaan. Dan fraud terhadap proyek-proyek blue carbon itu udah sering terjadi dan banyak terjadi dan potensinya besar terjadi. Nah ini sekalian bagus sekalian, saya kira ini menjadi perhatian juga bagi kita semua supaya nanti kita bisa membuat benchmark project karbon yang high quality, high integrity, and fraud resistant, sehingga kita bisa menawarkan harga yang tinggi. Jadi Indonesia itu sedang ditunggu sekarang itu. Indonesia akan rilis harga per ton karbon ekivalennya berapa ya. Nah, Sigras adalah salah satu yang saat ini masih sangat atau bahkan belum ada ya project dan kredit karbonnya. Jadi saat ini Bapak sekalian teman-teman banyak kebijakan atau khususnya kalau yang sedang kita bicarakan sore hari ini kebijakan untuk blue carbon secara umum dan kebijakan untuk seagrass conservation secara khusus itu sedang menunggu ketersediaan data. Dan data juga menunggu partisipasi stakeholder gitu ya. Tidak hanya bisa diselesaikan oleh KKP saja, perguruan tinggi saja, NGO saja. Jadi kita butuh pendekatan yang adaptif, berbasis bukti dan berakar pada realitas lokal. Jadi mari kita mulai ya inisiatif ini, ya diskusi-diskusi seperti ini dengan semangat kolaborasi, semangat untuk belajar, ya, semangat untuk berjejaring, semangat untuk membangun kebersamaan dan juga membangun kerja kolektif. Kita gali potensi blue carbon, khususnya seagrass itu atau lamun itu bukannya sebagai konsep, tapi sebagai aksi nyata. Aksi yang dimulai dari pendataan, diperkuat dengan sains, kemudian diwujudkan di dalam kebijakan. Karena kalau kita bisa menghitung lamun, sebenarnya kita sedang membangun dan menghitung harapan. Jadi tidak sekedar lamunan, gitu ya. Dan kalau kita menjaga ekosistem pesisir, kita sedang menjaga masa depan negara kita dan bahkan masa depan dunia terhadap dampak perubahan iklim. Jadi sekali lagi saya sangat senang bisa bergabung di dalam kegiatan melamun yang seperti ini dan saya berharap ini terus didorong, dijadikan sebagai bagian dari mencari solusi bersama dan juga menjadikan ke depan seluruh data, seluruh kebijakan dan seluruh kegiatan-kegiatan dengan Seagrass dan Blue Carbon secara umum adalah kegiatan yang ownership-nya tinggi, partisipasinya tinggi, inklusifnya tinggi, dan benefit sharing-nya tinggi. Saya kira itulah yang akan menjadi cita-cita bersama kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tutup lagi dengan pantun supaya lengkap, diawali dan diakhiri dengan pantun. Ngopi pagi sambil baca berita. Cakep. Cakep. Karena cuaca, katanya cuaca bakal mendung ya. Hari ini kan sering mendung. Aduh. Eh, Talk show Aduh. ini bukan acara biasa. Karena kita Mantap. bahas si Lamun yang saat ini belum beruntung. Terima kasih Siap. Mas Novi, Cakep Mbak luar Rani. biasa. Terima kasih Mas Direktur. Ya, semoga Terima kasih bermanfaat. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir atas sambutan yang luar biasa yang ini menjadi apa ya penambah menginspirasi kita semua bahwa memang
tadi yang seperti yang disampaikan, eh, data yang dihasilkan dari sains yang bagus, yang baik dengan metodologi yang akuntabel tadi, kemudian dikawinkan dengan kebijakan yang memang dibangun secara apa ya, secara partisipasi dari berbagai pihak sehingga menimbulkan ownership itu ujung-ujungnya nanti akan kembali lagi manfaatnya kepada kita. Kita bisa memberikan harga yang tinggi kepada karbon yang kita miliki yang memang potensinya sangat luar biasa. Eh, ini akan membuktikan bahwa memang eh, Indonesia itu memang negara yang luar biasa kaya gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, biar ada kenang-kenangannya, mari kita berfoto bersama dulu ya. Nanti dibantu oleh teman-teman host dari panitia, Iya, Mbak. Bu Rani. Ya, monggo Mbak Hesti, silakan memberi aba-abanya. Jangan lupa Baik, senyumnya manis. untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi, mohon dinyalakan kameranya jika tidak ada kendala. Ditunggu hingga 14.22 ya. Terima kasih. Senyumnya yang paling manis, teman-teman semua. Kata Umi ini songket paling. Baik, karena sudah banyak yang menyalakan kamera, kita mulai saja sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Yes. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Untuk sesi dokumentasinya, 1, 2, 3. Sudah, Ibu Rani, untuk sesi dokumentasi kali ini. Terima Ya, kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah berkenan untuk menyalakan kameranya. ya, terima kasih Mbak Hesti. Kita lanjut ya ke acara inti nih. Seperti tadi yang dikatakan bahwa lamun itu adalah sesuatu yang nyata, yang harus kita kelola, yang harus kita pelihara, dan juga kita manfaatkan. Karena lamun tadi itu memang memberikan eh, apa ya, jasa ekosistemnya yang luar biasa kepada kita semua. Nah, pembicara kita kali ini Pak Novi, Dr. Novi Susetyo Adi, merupakan bapaknya Lamun, boleh dibilang begitu nggak Pak? Karena beliau ini sudah berkecimpung dengan Lamun itu sepertinya sejak tahun berapa Pak? Udah lebih dari 10 tahun ya Pak ya? Ketika beliau menyelesaikan S3-nya di Universitas Queensland, Australia, dan mengambil apa uh, penelitian terkait dengan pemodelan spasial produktivitas ekosistem lamun gitu. Jadi memang kayaknya bolehlah dibilang Bapak Lamun Indonesia. Nah, beliau itu dari sejak 2005 sampai 2021 ya Pak menjadi peneliti, kemudian beralih fungsi menjadi surveyor pemetaan ahli madya, dan mulai 2000 eh mulai bulan apa ya Pak ya, jadi kepala balai, menjadi bos saya di kantor saya di Balai Besar Riset Sosial Ekonomi. Beliau April di mungkin. April menjadi kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi di KKP. eh Sudah tidak diragukan lagi lah keahlian beliau dalam dalam apa mangrove ini, dan
apalagi sekarang apa ya, mengawinkan antara sains dan kebijakan. Oh, ini sudah pakarnya Pak Novi. Nah, tak berlama-lama, silakan Pak Novi untuk memberikan paparannya. Layar is yours. Terima kasih Mbak Rani. Eh, Terima kasih Pak Direktur, Mas Firdaus, berkenan waktunya untuk memberikan pengantar. Terima kasih kepada KI atas undangannya dan teman-teman semua, mungkin dari mahasiswa, peneliti, dari teman-teman KKP juga. Selamat sore, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, saya akan menyampaikan hal yang mungkin sudah diumumkan oleh pihak KI. Jadi saya berusaha merangkum apa ya Seagrass Voice events yang kemarin dan yang mendatang begitu ya. Kita masih ada 2-3 lagi. Jadi ini juga info masih akan ada seri 2 atau 3 lagi Seagrass Voice yang merupakan kerjasama dari beberapa lembaga. Baik, ini judul saya. Kemudian saya akan berusaha ringkas ya teman-teman semua karena slide saya itu jumlahnya 80 gitu ya. Tapi akan saya ringkas banyak gambarnya. Jadi ini sebetulnya kerangka tujuan paparan. Kita ingin apa ya berpikir berperspektif berparadigma science-based policy. Ya, science di sebelah kiri itu mensuplai ke kebijakan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Direktur Pak Firdaus. Sering memanggil Mas Direktur karena kami satu alma mater dari Kelautan Undip, Mas Firdaus senior saya. Dan ini perubahan iklim itu terkait dengan biofisik ya, dinaungi oleh mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu pengurangan emisi secara apa ya, secara langsung baik dengan pengurangan dengan menggunakan energi rendah emisi atau kemudian kalau blue carbon adalah dengan perlindungan dan rehabilitasi begitu ya. Jadi ranahnya perubahan iklim itu mitigasi dan adaptasi. Kalau adaptasi itu dampaknya lebih ke manusianya. Bagaimana manusianya beradaptasi karena dampak perubahan iklim itu adaptasi. Dan aspeknya itu kurang lebih saya ringkas menjadi biofisik dan sosial ekonomi karena saya dimandatkan ke Satuan Kerja Sosial Ekonomi. Kemudian kalau sains pelakunya jelas universitas, lembaga riset, dan teman-teman dari NGO juga banyak melakukan riset juga. Kemudian kalau kebijakan ini ranahnya sudah lokal, nasional, dan global. Ya. Lokal kita ada Pemda jelas, kemudian juga ada masyarakat di sana, ada juga tokoh adat, begitu ya, yang terkait dengan ini. Walaupun kebijakannya secara mengkerucut dari pemerintah daerah. Ada rencana aksi mitigasi dan adaptasi di level daerah. Kemudian juga lokal ini mungkin kalau administrasi itu kabupaten begitu ya, provinsi begitu. Kemudian nasional ya, pemerintah pusat juga ada kebijakan terkait mitigasinya namanya NDC, National Determined Contribution, nanti saya sampaikan secara ringkas. Itu untuk mitigasinya, kemudian untuk adaptasinya ada National Adaptation Plan. Walaupun untuk Indonesia ini sedang disusun ya, rencana November 2025 itu diselesai. Ini adalah kebijakan-kebijakan nasional. Jadi dari lokal kemudian diinputkan ke nasional, kemudian pada akhirnya dikerucutkan, disubmit, diserahkan, dimonitor di global. Karena perubahan iklim ini adalah fenomena global. Kenaikan suhu ya, warming up yang kita bicarakan ini bukan di level lokal atau di level kamar begitu ya, yang ada AC bisa kita remote naik turun, tapi perubahan iklim ini sebabnya adalah kenaikan suhu dan suhu ini skalanya suhu bumi ya. Jadi bukan suhu desa, kecamatan, kabupaten, tapi suhu bumi. Tetapi suhu bumi ini bisa kita kontrol, kita turunkan kalau kita bekerja bersama-sama di semua negara gitu. Pelakunya kalau nasional ini kementerian ya, Kementerian Pusat, ada KLH, ada KKP, begitu. Kemudian kalau global ini pelaku utamanya adalah terkait dengan PBB, terutama PBB yang menyusun konvensi perubahan iklim dunia. Ya. Ini sebetulnya
kontribusi sains ya. Sains bisa berkontribusi ke lokal, bisa berkontribusi ke nasional, bisa berkontribusi ke global. Jadi ini kerangka tujuan paparan kita pada hari ini. Sedikit prolog perubahan iklim ini akan saya ringkas secepat mungkin. Ini adalah gas rumah kaca yang bulat-bulatan warna-warni di sebelah kiri. Gas rumah kaca ini ada 7 sebetulnya, tetapi yang banyak ada di setelah revolusi industri itu adalah CO2, karbon. Walaupun untuk kekuatan pemanasannya kalah dengan yang kecil-kecil yang lain. Tapi yang kecil-kecilan itu kekuatan pemanasan tinggi, gede, berkali-kalinya dari karbon, tetapi jumlahnya sedikit. Ya. Kemudian efeknya kita tahu sendiri, efek gas rumah kaca. Ya. Gas rumah kaca itu terperangkap di atmosfer, ya, karena cerobong asap industri dari mobil, dari pabrik dan lain-lain, karena bahan bakar fosil dari batu bara, ya, kemudian itu memerangkap seperti atmosfer, seperti rumah kaca di atmosfer, sehingga panas bumi itu tidak bisa keluar, terperangkap gitu ya. Itu kurang lebih perubahan iklim. Jadi urutannya ada gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global karena terperangkap atmosfer bumi, kemudian mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini bentuknya macam-macam, ya, ada kekeringan yang tidak biasa, ada curah hujan yang tinggi yang tidak biasa. Kalau di kelautan ada bleaching atau pemutihan karang yang makin sering dan makin luas, begitu ya. Ada gelombang tinggi yang tidak biasa, begitu ya. Saya mengatakan tidak biasa karena mungkin ada fenomena-fenomena itu tanpa efek perubahan iklim, ya. Tetapi dengan perubahan iklim ini bertambah sering dan bertambah besar, ya. Itu efeknya dari gas rumah kaca, pemanasan global, kemudian menyebabkan krisis iklim. Kemudian itu dikenali oleh para peneliti di tahun 80-an akhir. Kemudian itu dilaporkan kepada PBB, UN ya, United Nations, kemudian bersepakat ya. Jadi PBB itu istilahnya yang menggalang kepedulian bersama dari negara-negara bahwa ternyata bumi kita setelah revolusi industri banyak pabrik, banyak mobil, ada inovasi teknologi yang menghasilkan emisi, itu menyebabkan bumi bertambah panas. Itu dari penelitian-penelitian sejak lama ya. Dan itu ada di sensor-sensor yang bisa mengkonfirmasi itu ada di negara-negara maju ya, yang sensor-sensornya cukup panjang pemasangannya. Kemudian ini PBB menciptakan Konvensi Perubahan Iklim Dunia, UNFCCC, United Nations Climate Change Conventions. Dan kemudian ada IPCC. IPCC itu lembaga think tank, lembaga pemikir, lembaga ilmuwan untuk mensuplai UNFCCC. Kemudian ada Conference of Parties. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim Dunia ini bertemu tiap tahun dan beberapa menghasilkan keputusan penting yang disebut pertemuan mereka disebut COP, Conference of Parties. Dan Indonesia meratifikasi tahun 94 meratifikasi ini. Itulah kenapa kita sibuk dengan perubahan iklim ini, karena memang kita meratifikasi konvensi ini. Oke. Dan ini sebetulnya sektor-sektor ya penyumbang emisi ya. Dengan UNFCCC tadi sudah dibagi-bagi sektor apa yang mengakibatkan emisi ya. Paling tinggi sektor energi, kemudian kedua sektor lahan, kemudian sektor limbah, kemudian sektor industri. Dan ini mengikat kepada negara-negara peratifikasi UNFCCC untuk menurunkannya ya, dengan kebijakan yang namanya NDC tadi, Nationally Determined Contributions. Dan blue carbon ada sebetulnya mirip tata kelolanya dengan sektor lahan yang hijau ini. Ya. Lalu ke blue carbon spesifik, blue carbon itu mungkin sudah pada tahu, tapi mungkin yang belum tahu, terutama dari mahasiswa, kemampuan dari ekosistem pesisir, utamanya mangrove, lamun, dan salt marsh. Salt marsh itu ada di subtropik, sehingga kita dominannya mangrove dan lamun saja untuk menyerap karbon atmosfer melalui proses fotosintesis yang kemudian akhirnya karena tumbuhan dahan batang itu mati, kemudian tertimbun ke tanah dan terakumulasi di sedimen. Jadi tumbuhan hijau juga begitu.
hutan daratan, tetapi penyimpanannya lebih gede di blue carbon ecosystem. Ini contohnya kenapa blue carbon ecosystem itu menarik. Sebelah bawah yang hijau itu adalah luasan area berbagai jenis hutan ya, ekosistem di dunia. Dan kalau ke kanan ya, di yang hijau ini luasan dari salt marsh, kemudian mangrove, lamun itu paling kecil dibanding tipe-tipe hutan yang lain. Tetapi kalau kita melihat grafik abu-abu di atasnya, simpanan karbonnya paling gede. Itu karena ada kondisi inundasi atau penggenangan pasang surut yang menyebabkan kondisi rendah oksigen sehingga karbonnya tidak terlepas. Oke. Dan simpanannya yang paling gede ternyata ada di sedimen semuanya. Untuk ini wetland ini yang paling kiri paling gede ini simpanannya di sedimen paling gede. Jadi salt marsh, mangrove dan lamun itu simpanannya paling gede di sedimen. Itulah blue carbon. Dan kita untuk lokasi Coral Triangle ini, segitiga terumbu karang ini, ya ini paling beragam ya untuk ekosistem blue carbonnya. Tapi kalau dia terdegradasi atau rusak, maka karbon yang tersimpan di biomasa tadi dan di tanah tadi, jika diganggu maka akan lepas. Itu konteks blue carbon. Baik, sekarang spesifik ke kebutuhan sains kita. Saya membaginya menjadi sains biofisik begitu secara bebas terkait dengan pemetaan dan ekologi, termasuk ekologi blue carbon, dan nanti sains sosial ekonomi. Ya, ini knowledge gaps ya yang ada di buku yang sering dipakai untuk pengukuran coastal blue carbon ya. Di sana sebenarnya sudah ada knowledge gaps-nya. Dan knowledge gap pertama adalah terkait dengan luasan. Ya. Luasan ini tadi seperti yang disampaikan Mas Firdaus sedang kita kerjakan. Ini saya agak sedikit memutar ke kebijakan. Pemetaan ini ada peraturannya. Pemetaan tematik ya, mangrove, lamun, terumbu karang itu ada peraturannya yang intinya ada peraturan terkait wali data informasi geospasial tematik, keputusan BIG. Ini turunan dari Undang-Undang Spasial. Kita punya Undang-Undang Spasial, kita punya Perpres terkait satu data, satu peta, akhirnya turun menjadi kebijakan penunjukan kementerian-kementerian yang menjadi wali data tematik spasial ekosistem. Jadi ada standarnya setelah ditunjuk menjadi ini untuk menjadi produsen data. KKP adalah wali data atau produsen data yang kuning ini ya. 1415 yang paling bawah adalah peta terumbu karang dan lamun 150.000 yang sekarang sedang kita akan finalkan. Oke, jadi ada aturan-aturan di sana. Dan ini setelah ditunjuk menjadi wali data informasi geospasial tematik harus menyusun standar produk data yang merupakan kontrol dari output peta ya. Ini menurut SNI geospasial yang ada gitu. Jadi begitu sudah ditunjuk menjadi wali data maka eh, eh, wajib menyusun dokumen untuk standar outputnya yang mengontrol produknya ya supaya akurat ya. Dan ini produk itu kemudian oleh KKP diwujudkan dengan keputusan Dirjen, ya. Dan ini termasuk bahwa kelas-kelasnya itu juga kita tentukan supaya semua nanti yang menyusun peta lamun dan terumbu karang itu sama, begitu ya. Ini maksud dari kebijakan informasi geospasial tematik tersebut. Kemudian ini yang sedang dikerjakan, jadi ada KKP sebagai wali data geospasial tematik ya, kita dikerjakan oleh kerjasama oleh 5 pihak, ada UGM, KKP, BRIN, BIG dan Unhas. Project dan didanai oleh pihak eksternal dari David Lucille dan Packard Foundation dari Amerika, yang implementing agensinya dari UGM. Jadi kita bekerja sama membuat peta padang lamun dan terumbu karang sesuai mandat nasional skala 150.000 sedang dikerjakan. Ya, ini bagaimana dengan yang keruh? Ya, jadi kita perlu riset-riset ya, perlu riset-riset terkait pemetaan ini ya, teman-teman Bapak Ibu. Namun dengan bersandar pada kebijakan informasi geospasial tematik yang ada ya. Jadi silakan kita berinteraksi untuk membuat peta-peta seperti ini atau pendetilannya lebih detail dari kelas ini misalnya, tetapi kita saling koordinasi dengan wali datanya yang ditunjuk secara nasional. Ini riset yang perlu kita lakukan. Kalau lamunnya itu dalam, lamunnya itu keruh, bagaimana? Ya.
Jadi ini terbuka sekali menjadi topik penelitian untuk terutama dari mahasiswa untuk menggabungkan metode optik, metode data satelit dengan metode akustik ya. Ini moga-moga terlihat kalau di sebelah kanan ini adalah akurasi-akurasi dari hasil klasifikasi data satelit ya. Intinya ingin saya sampaikan nilai-nilai yang tinggi ini didapat dari kombinasi antara data satelit dengan akustik ya. Ini adalah parameter-parameter akustiknya. Jadi riset-riset ke sana perlu kita kembangkan, perbanyak ya kombinasi antara data optik dari satelit, optik itu satelit dan data akustik ya. Gelombangnya berbeda ya. Kalau optik itu gelombang elektromagnetik, kalau akustik itu gelombang akustik. Ya, ini paper salah satu contoh paper ya karena remote sensing tidak bisa mengindra yang dalam, tidak bisa untuk yang keruh ya. Maka kita perlu hal-hal yang lain ya, perlu kombinasi dengan teknik lain. Ini riset yang kita butuhkan ya untuk menambah, mengimprove pemetaan dari data satelit. Kemudian ini yang penting juga ya, kita perlu penelitian terkait emission ya, intinya emisi, serapan dan apa yang menyebabkan degradasi lamun. Oke. Ini metode yang biasa digunakan dalam karbon biru ya. Kita metode stock difference dan gain loss ya. Stock difference itu intinya mengukur stok karbon dengan segala karbon poolnya, biomasa, sedimen di tempat yang sama. Ya, langsung kita ukur langsung gitu ya. Ini bisa kita dapatkan dengan sampling in situ. Kemudian yang gain loss ini kita tidak harus datang ke tempat yang sama, tapi kita tahu jenis dari perubahannya, lamun menjadi katakanlah tambak atau lamun menjadi gangguan karena dredging, kemudian rehabilitasi lamun itu kita kelaskan, kita kategorikan gangguan-gangguan lamun itu, lamun berubah menjadi apa, kemudian kita cari stoknya. Ya, kita cari faktor emisinya. Kemudian dengan itu kita bisa mengetahui perubahannya tidak dengan datang langsung, tetapi dengan klasifikasi data satelit. Ini contohnya ya, penelitian-penelitian seperti ini penting. Jadi kita teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu tahu perubahan lamun tidak hanya lamun present atau absent berkurang, tapi lamun itu menjadi kelas apa? Apakah itu menjadi kelas dredging? Apakah bisa diindra dari data satelit? Ataukah kemudian rehabilitasi lamun itu juga bisa kita indra? Begitu? Atau lamun yang terkena limbah misalnya tambak, itu juga bisa kita indra. Dan itu kemudian kita bisa melakukan pendekatan data aktivitas dari data satelit. Tidak harus datang ke lokasi karena kita perlu tahu dinamika parameter karbon secara time series ya. Time series kalau kita datang ke suatu lokasi terus-menerus seluruh Indonesia ya, biasanya sampling blue carbon itu kan mengukur kalau lamun itu coring ya, mengebor biomasa dan tanah. Kalau untuk mangrove itu mengebor tanahnya saja karena biomasanya didekati dari lingkar pohon setinggi dada. Nah, kalau stock difference kita perlu memvisit, mendatangi, mengukur secara time series lokasi-lokasi itu, yang itu cukup logistiknya cukup mahal ya, apalagi Indonesia sangat luas. Sehingga kita perlu metode gain loss. Metode gain loss kita perlu mengetahui kelas-kelas perubahan lamun menjadi apa, yang itu akan kita indra dari data satelit. Ini yang sebetulnya kita perlukan ya dari faktor emisi. Misalnya ini contoh untuk sektor lahan ya. Ini misalnya emisi dari kebakaran lahan gambut, emisi konversi lahan mangrove, emisi yang lain, konversi lahan lamun. Tapi ini konteksnya untuk mangrove dan kita masih perlu melakukan penelitian banyak untuk emisi-emisi konversi lamun menjadi apa ya. Oke. Dan ini contoh dari mangrove ya. Ini bagaimana kebijakan disuplai oleh sains. Ini adalah dokumen
forest emission level yang merupakan kewajiban dari suatu negara yang melakukan proyek proyek konservasi hutan, ya. Dan itu dibuat oleh Indonesia, ya. Kemudian di dalam dokumen ini ada emission factor, ya, untuk konversi mangrove ke fish pond, tambak ikan. Ada nilai di sana, ya, ada nilai 90 ini. Satuannya adalah karbon per hektar per waktu seharusnya. Oke. Dan ini disuplai dari penelitian semacam ini, ya, penelitian dari Mbak Firni. Dan ini intinya kemudian ada nilai ini yang dimasukkan ke dalam FREL ini. Ya, kita perlu SREL, ya, Seagrass Reference Emission Level, yang kita belum punya, ya. Dan ini kita perlu melakukan juga aktivitas konversi itu hingga sudah berapa lama. Kita perlu dimensi waktu, ya, untuk menghasilkan emission factor, ya. Jadi berapa tambak ini sudah konversinya sudah berapa lama, ya, sudah berapa lama sehingga kita tahu emisinya akan kita bagi dengan berapa lama berlangsungnya misalnya tambak itu, kemudian kita dapat emission factor per tahun. Ini salah satu contoh. Data aktivitas, ya, ini sudah ada papernya seperti ini, ya. Kemudian kotak sebelah kanan ini sebab-sebab degradasi lamun, ya. Dan ada juga tingkatannya, walaupun ini datanya masih perlu kita update. Ini terbitan tahun 2018, ya, dari Unsworth. Dan inilah yang sebetulnya kita perlu tahu data aktivitas data emisinya pada lamun yang terdegradasi atau yang terdampak, gitu ya. Tidak hanya menginventaris lamun, di mana ada lamun, bagaimana kesehatan lamun yang ada, tapi kita perlu tahu emission factor di lamun yang kena limbah, di lamun yang kena dredging, dan lain-lain. Ya, itu yang kita perlukan. Nah, next, ini panduan kita untuk melakukan inventarisasi karbon lamun yang merupakan kategori dari wetland. Panduan sebelah kanan ini sangat penting, ya, karena di sana ada jenis-jenis data aktivitas yang mempengaruhi lamun, ya. Kolom paling kiri ini ekstraksi, ya. Kemudian ada yang kuning-kuning ini lamunnya, rewetting ini rehabilitasi, ya. Jadi kita perlu membuat kelas-kelas data aktivitas yang nanti akan kita masukkan sesuaikan dengan kategori data aktivitas dari IPCC ini, ya. Oke. Kemudian, ya, ini antropogenik. Jadi yang dinilai itu teman-teman, Bapak Ibu semua, yang dinilai untuk kita inventarisasi itu adalah lamun yang terdampak aktivitas manusia, bukan perubahan yang karena alami, ya. Karena alami itu bukan akibat antropogenik yang merupakan target dari mitigasi perubahan iklim ini. Oke. Ini salah satu contoh paper yang sudah menginisiasi, ya, berapa sih emission factor atau emisinya dari dredging, aktivitas dredging, pengerukan, dan aktivitas restorasi. Ya. Ini berbeda dengan inventarisasi lamun seperti biasa, ya, yang kita memang ingin tahu kondisi lamun kita di mana-mana begitu. Jadi ini kita khusus memfokuskan pada lamun yang terdampak, ya, dan kita perlu memperkaya data-data ekologi dan karbon di lokasi-lokasi aktivitas seperti ini. Ini kelas-kelasnya akan bertambah. Dredging, restoration ini masuk rewetting, dredging ini extraction tadi menurut IPCC, ya. Kemudian nanti ada lamun yang terdampak limbah tambak, ya. Lamun yang kena pengerukan pasir, ya, pertambangan pasir dan lain-lain. Kita perlu tahu emission factor dan kondisi ekologi pada lamun yang seperti itu. Oke. Ini contohnya, kalau kita sudah punya activity data tadi, sudah bisa menentukan kelas, kemudian kelas-kelas itu teridentifikasi dari citra, kemudian kita sampling ke lapangan dengan emission untuk mengetahui emission factor, maka kita bisa tahu emission atau removalnya, ya, serapan atau pelepasannya, ya, dengan data time series dari data satelit, dan kita juga bisa membentuk baseline, ya. Jadi baseline itu bayangan kita, ya,
Baseline itu kalau perubahan lamun menjadi kelas apa, kelas non lamun katakanlah, selama 10 tahun, maka emisinya tuh berapa gitu ya. Ya, kita katakanlah time series analysis data satelit 10 tahun dengan kelas-kelas yang sudah kita tentukan. Kelas-kelas ini masih perlu kita teliti apa saja sih kelas perubahan lamun ini, misalnya yang tampak dari data satelit. Dan kalau kita 10 tahun bisa melakukan analisis time series, maka kita bisa membentuk baseline. Ya, bisa menyusun baseline. Baseline ini artinya kalau tidak ada kegiatan apapun, maka emisinya akan seperti itu. Ini salah satu contohnya time series yang kita perlukan ya, ini di Bangka Belitung. Jadi yang kita butuhkan itu adalah perubahan ini ya, perubahan ini tapi dengan kelas-kelas yang lamun menjadi apa gitu ya. Tidak hanya eh, ada lamun tadinya 10 kemudian berkurang menjadi 5, kemudian berkurang menjadi 3, tapi yang berkurang itu menjadi apa gitu. Jadi time series analysis masih kita butuhkan. Kemudian kita juga sudah perlu memetakan seagrass carbon stock misalnya dari data satelit. Ya, ini paper yang bisa diacu. Kemudian itu intinya ada koneksivitas hubungan-hubungan antara parameter data satelit dengan parameter ekologi dari lamun misalnya. Ya, ini gambarannya saja. Ya, mungkin perlu sesi khusus kalau kita membahas ini. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, kita sudah perlu mengkorelasikan parameter dari data citra, ya, citra data satelit itu intinya pantulan ya, reflektan dengan berbagai kombinasi band. Band itu mewakili panjang gelombang yang berbeda dengan parameter-parameter ekologi yang kemudian kita hubungkan dengan parameter karbon. Kita tidak bisa menghubungkan langsung antara data satelit dengan parameter karbon. Ya, karena yang diindra, yang ditangkap oleh citra itu bukan langsung karbon. Karbon itu sudah analisis lab ya. Dan yang yang diindra langsung adalah bentuk fisik, kondisi fisik dari lamunya. Maka kemudian ya ini dua hal ini bisa kita penuhi dengan penelitian-penelitian tadi ya yang sudah saya sampaikan. Penelitian terkait ekologi dan hubungannya dengan data satelit, pemetaan. Kemudian dari bidang ekologi, kita juga perlu meneliti sebetulnya untuk eh, apa ya, mengetahui dampak manusia kepada lamun, itu kita pakai model transect yang bagaimana sih? Gitu. Kita perlu meneliti karena transect ini semua sebetulnya untuk studi ekologi. Sementara data aktivitas itu berbeda ya. Kita perlu mentransek data aktivitas saja yang terdampak, lamun yang terdampak atau luasan lamun yang misalnya direhabilitasi saja. Kita tidak ingin melakukan transek untuk yang terdampak. Ya, ini yang tahun 90-an mungkin kenal dengan English ya. Ini ada bentuk transeknya sebetulnya, tapi kurang lebih ini. Ya, SeagrassNet dan SeagrassWatch. Ini ada dasar-dasarnya. Kita perlu tahu sebetulnya yang paling tepat untuk mengetahui dampak aktivitas manusia terhadap lamun. Ini indeks kesehatan lamun dari data point. Parameternya ada di sebelah kanan. Poin-poin yang sudah diukur ini. Ya, ini juga ditampilkan di dalam laporan Seagrass status Seagrass Indonesia. Bisa nggak yang ini menjadi poin-poin ini kita petakan secara continuous. Misalnya kita hubungkan dengan data satelit. Ya, kalau di mangrove itu usaha-usaha itu sudah dilakukan. Misalnya menghubungkan antara indeks kesehatan mangrove dengan parameter dari data satelit, yaitu indeks vegetasi misalnya. Sehingga kita bisa mendapatkan indeks seperti ini secara continuous, ya, tidak poin. Kita perlu penelitian ke arah sana. Ya. Kemudian untuk sequestration dan storage, ya, kita perlu tambahan pengukuran-pengukuran karbon stok, terutama di data aktivitas tadi, ya, yang terdampak, ya, tidak hanya yang sehat. Nah, kita perlu pengukuran emission factor yang terdampak atau sehat, maaf, yang rusak.
Ini misalnya agak lebih dalam nih Bapak Ibu dan teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa, ini salah satu manual yang sering dipakai ya. Kami menulis ini, saya termasuk tim penulis. Ada intinya konstanta-konstanta seperti ini. Jadi antara lain itu dibakar ya, salah satu metodenya untuk karbon di lab itu dibakar begitu. Kemudian ada konversi untuk mengetahui karbon organiknya. Ada perkalian-perkalian konstantanya. Law itu loss of ignition, ini istilah setelah dibakar begitu ya. Namun dan konstanta-konstanta ini diambil dari literatur ini. Tapi kemudian bisa kita tilik lebih lanjut ya. Data yang digunakan untuk membangun konstanta ini ya, kita lihat lokasinya dari mana ya. Indonesia itu memang masuk Indo-Pasifik ya. Tapi apakah data dari Indonesia terrepresentasikan di sini dari darat tropis begitu? Kemudian kita trik lagi, definisi Indo-Pasifik ini gimana kalau dari bioecoregion Seagrass? Kita lihat ada publikasi di tahun 2007 dari mbahnya Lamun. Ini memang mbahnya Lamun asli. Kalau saya itu bukan mbah atau bapak, saya pemain aja. Ini lokasi Indo-Pasifik ya. Apakah kita sudah punya benar konstanta yang mewakili ini? Konstanta ini apakah sudah terrepresentasikan dengan data Indo-Pasifik ini? Ya. Apakah mungkin bioecoregion Lamun ini emission faktornya bisa dibedakan menurut bioecoregion ini misalnya? Jadi kita perlu penelitian-penelitian untuk memperkaya bahkan konstanta-konstanta lab kita di level lab ya, untuk benar-benar merepresentasikan lokasi Asia Tenggara atau mungkin Indonesia ya, karena lokasinya ini. Oke, itu terkait dengan biofisik ya, biofisik itu pemetaan dan ekologi. Kemudian terkait dengan sosial ekonomi. Sosial ekonomi lebih terkait dengan adaptasi ya. Ini dokumen adaptasi dari lembaga think tank IPCC. Ini adalah National Adaptation Plan ya. Kita masih menyusunnya. Kemudian ini yang sudah ada panduan dari negara-negara Eropa. Ya. Ya, adaptasi adalah proses ya, penyesuaian terkait dengan dampak perubahan iklim yang saat ini atau yang nantinya ya untuk mengurangi resiko ya, mengurangi bahaya. Oke, ini definisinya. Tipenya ada adaptasi hard ya, kalau ada gelombang tinggi karena terkait perubahan iklim, maka dibuat struktur pantai untuk melindungi pantai. Itu hard. Soft ini lebih terkait dengan perubahan perilaku supaya manusia tidak misalnya mengkonversi mangrove supaya dia menjadi pelindung alami dari gelombang tinggi yang akibat perubahan iklim. Ya. Kemudian ini adalah tipe adaptasi yang ingin kita target, ecosystem based adaptation. Ya, ini saya kotakin karena di sana sudah ada aspek sosial ekonomi dan co-benefit untuk lokal communities. Jadi riset adaptasi kita, riset sosial ekonomi kita adalah terkait dengan ecosystem based adaptation yang ingin kita perdalam, ya. Karena ini juga sudah menjadi mandat dari IPCC, ya, lembaga think tank-nya dari UNFCCC. Jadi penelitian-penelitian ke arah sosial ekonomi, terutama untuk ecosystem based adaptation itu sangat kita perlukan. Ya, ini hybrid ya. Tadi ada hard, soft, ecosystem based, ini hybrid. Ini kombinasi saja sebetulnya. Tapi tekanan saya adalah riset sosial ekonomi untuk adaptasi melalui mekanisme ecosystem based adaptation yang sudah mengkaitkan antara ekologi ya, bagaimana ekologi itu tergantung dengan masyarakatnya yang itu ada keterkaitan. Dan ini kembangannya jasa ekosistem Lamun perlu banyak diteliti lanjut ya. Jasa ekosistem itu ada provisioning, regulating, supporting, cultural, ya. Ini semua perlu kita nilai, kita teliti, ya.
ya profesi ini adalah perikanan, regulating ini adalah misalnya kalau mangrove itu adalah penahan gelombang, blue carbon itu masuk di regulating, kemudian cultural itu ekowisata bahari. Ya, kita perlu penelitian-penelitian sosial ekonomi untuk ini karena nilainya akan berbeda-beda. 1 hektar karang di Teluk Jakarta dengan 1 hektar karang di Raja Ampat dengan di Pulau Seribu itu akan berbeda. Ya, kemudian kita ini pentingnya ya, pentingnya jasa ekosistem terkait dengan karbon pricing yang tadi disampaikan ya oleh Mas Firdaus. Saya agak cepat izin teman-teman. Kemudian ini yang penting ya, kita perlu tahu konektivitas antara ekosistem dengan masyarakatnya ya. Valuasi ekosistemnya baik ya, tinggi, tapi ternyata masyarakatnya itu tidak menggunakan. Ya, berarti dia tidak ada ketergantungan dengan ekosistemnya. Ya, konektivitas ini perlu dikuantitatifkan. Ya, selain penilaian jasa ekosistem dengan provisioning, regulating, dan cultural plus supporting ini. Kemudian budaya-budaya masyarakat ya yang misalnya cleaning itu mengambil biota dari padang lamun, yang itu mungkin ada keterlibatan gender di sana, ibu-ibu itu juga perlu perlu di research ya, kebijakan lokal wisdom untuk memanfaatkan jasa ekosistem yang dia kemudian punya ketergantungan sehingga dia ingin atau bisa melindungi. Riset-riset ke sana dari sosial ekonomi perlu kita perbanyak ya. Ya, ya ini ya pengetahuan lokal, intinya budaya memanfaatkan jasa ekosistem ya. Kalau di Buton Selatan namanya menyuluh ya, menyuluh itu mengambil kepiting, kerang, ikan yang ada di lamun ya, itu perlu diriset, perlu dikenali, diidentifikasi, dan kita lembagakan ya, kita regulasikan. Untuk kontrolnya bisa menggunakan indeks-indeks ini ya, kontrolnya. Kemudian ya untuk mengukur keberhasilan dari hal-hal mitigasi tadi, kita perlu riset terkait indeks-indeks yang bisa mengukur keberhasilan aksi adaptasi dengan bidang sosial ekonomi tadi. Ini berbagai indeks yang ada ya, tapi ini perlu kita modifikasi. Parameter-parameternya antara lain untuk indeks-indeks tersebut adalah parameter-parameter ini ya, livelihood, kemudian pendidikan, akses infrastruktur, gender, dan lain-lain. Jadi intinya kita melakukan aksi penyadartahuan, kita melakukan penilaian jasa ekosistem, kita melakukan studi konektivitas antara ekosistem dan manusianya, kemudian itu perlu kita nilai ya seberapa kuat ya pemanfaatan ekosistem tersebut oleh masyarakat ya dengan berbagai ukuran indeks. Terakhir, ini adalah hal kebijakan. Intinya, ekosistem blue carbon itu berfungsi kalau sehat. Kalau dia rusak atau hilang, maka fungsinya akan hilang. Maka segala regulasi yang menghentikan degradasi itu penting. Seperti ini contoh kasus masih terus terjadi ya untuk mangrove dan lamun, konversi lahan, polusi, penegakan hukum bagi yang merusaknya tidak jelas. Ya, ini perlu ada regulasi yang menghentikan degradasi. Ini untuk lamun yang tadi, ini perlu sama posisinya mangrove dan lamun. Ya, perlu segala regulasi terkait degradasi. Ini kemudian adalah peraturan yang tadi Pak Direktur Firdaus menyampaikan, peraturan yang memungkinkan kita melakukan valuasi ekonomi karbon, begitu ya, melakukan perdagangan karbon. Ini dasar hukumnya, ini pasal di dalamnya yang terkait ya, yang memandatkan KKP untuk melakukan perumusan kebijakan blue carbon. Pasal 8 itu mitigasi, pasal 32 itu adalah adaptasi. Bagaimana dengan mangrove, gitu ya? Karena mangrove pengelolaannya selama ini wali data geospasialnya misalnya ada di kehutanan. Karena mangrove dikategorikan sebagai hutan ya. Jadi maka pengelolaannya selama ini ada di kehutanan. Tetapi ada peraturan baru yang masih perlu kita perdalam lagi ya.
karena menyatakan kalau yang mangrove di pesisir pulau-pulau kecil itu ada di KKP, tetapi Pemda juga punya pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini masih perlu kita kita dalami lagi aturan untuk detailnya. Kemudian perdagangan karbon ya, ini memandatkan peta jalan perdagangan karbon sektor kelautan harus ada. Jadi ini peraturan-peraturan bahwa sebelum melakukan jual-jualan karbon itu kita perlu punya peta jalan perdagangan karbon. Ini aturannya ya. Itu perlu dibuat dulu. Baru kita bisa mulai proyek karbon ya. Proyek karbon ini yang bisa dinilai adalah aksi mitigasinya. Tidak bisa menjual stok yang ada, yang existing itu tidak bisa kita jual. Yang kita jual itu aksi mitigasinya, menanam atau melindungi. Begitu. Ya, ini saya skip saja. Ini semua hal terkait perlunya peta jalan perdagangan karbon untuk kelautan yang belum ada, yang mungkin masih disusun ya. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Mas Firdaus, kita perlu melakukan perdagangan karbon yang memihak ke masyarakat ya, yaitu perlu ada selama ini perdagangan karbon itu yang dinilai hanya karbonnya, tapi benefit ekologi dan ekonominya tidak ada, tidak ada metrik yang menilainya. Ini yang atas ini yang existing ya. Untuk yang sosial ekonomi ke community ini masih naratif, kemudian biodiversity juga naratif. Yang sudah metrik itu parameter karbonnya saja. Kita perlu mereview skema-skema sertifikasi karbon yang bisa mengintegrasikan karbon, kemudian sosial ekonomi, dan kemudian biodiversity. Yang harapannya dengan itu nilai jual karbonnya akan naik, dolarnya jadi 2. Kita perlu mereview ini semua skema-skema sertifikasi karbon ini ada banyak dari Verra, dari Gold Standard, dari Plan Vivo, yang itu sementara kelihatannya sedang ada persetujuan untuk kita adopsi Indonesia karena ini skema-skema luar negeri. Kita perlu review itu. Kemudian ini bagian terakhir Bapak Ibu teman-teman, bagaimana untuk melindunginya? Rezim tata ruang apa yang perlu kita buat untuk melindungi ekosistem blue carbon ini? Ya, ini jenis-jenis tata ruang kita ya, peraturan tata ruang kita RZ, ada RZWB3K, ada RZKSNT dan lain-lain. Dan di sana ada zona-zona, peristilahan zona. Zona apakah itu akan kita lindungi dengan zona pelindungan ekosistem laut pesisir? Apa kita tetapkan jadi kawasan konservasi? Apa kita tetapkan jadi kawasan strategis nasional tertentu? Atau kita tetapkan jadi OECM? OECM ini adalah kawasan di luar kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat. Apakah sudah lengkap regulasinya? Ya, rezim zona apa yang akan kita gunakan untuk melindungi ekosistem blue carbon ini? Karena ini penting, karena begitu sudah dilindungi maka nggak boleh ada apa-apa lagi. Ya, kita masih bisa mengukurnya, mensamplingnya. Tapi kalau itu sudah hilang, sudah tidak dilindungi oleh peruntukan tata ruang yang tepat, maka ya kita sudah tidak lagi bisa mengukurnya. Gitu. Ini salah satu contoh ekosistem, pemodelan spasial tata ruang yang dinamis. Ya, jadi ini agak berbeda dengan rezim tata ruang yang ada. Jadi tata ruang itu bisa kita skenariokan dengan mempertimbangkan ekosistem servisnya bagaimana. Kalau misalnya tata ruangnya ini rezimnya konservasi, bagaimana dampaknya terhadap ekosistem dan dampaknya dengan ekosistem service. Kalau rezim tata ruangnya itu misalnya pembangunan, bagaimana juga dampaknya kepada ekosistem dan ekosistem service-nya. Jadi ada pemodelan spasial tata ruang yang bisa kita riset lebih lanjut untuk tahu ekosistem services ini. Oke. Ini misalnya skenario tata ruang yang sebelah kiri ya, ini existing, kemudian skenario konservasi, banyak yang lokasi penanamannya kita perbanyak, lokasi rehabilitasi kita perbanyak, kemudian ini skenario development, kemudian ini skenario balance antara development dan konservasi. Bagaimana jadinya dia dengan ekosistem services? Ya. Jadi ini bisa kita ada tool-tool, ada ilmu-ilmu untuk memodelkan tata ruang yang dinamis ya. Jadi kalau kita ingin konservasi atau kita ingin konservasi dan pembangunan itu seimbang, kita bisa memodelkan tata ruangnya. Ya, di samping misalnya yang existing adalah kesepakatan-kesepakatan
kita pengennya gimana sih? Kita pengennya ini pembangunan orientasinya atau orientasi konservasi atau seimbang. Itu bisa kita modelkan ya terkait dengan dampak ekosistemnya. Oke, ini contohnya saja untuk rekreasi. Ada modul-modul dalam toolnya Invest namanya untuk memodelkan tata ruang itu. Ya, yang kalau dari sini yang paling bisa besar manfaatnya ini juga sudah diwujudkan dalam nilai ekonomi. Ini adalah yang skenario biru. Skenario biru ini adalah skenario balance seimbang antara konservasi dan pembangunan. Nah, ini tantangan dan rekomendasinya ini akan banyak, teman-teman. Nanti dibaca saja, tapi intinya ada tantangan di sebelah kiri ini. Ya, kita masih perlu penelitian yang tadi saya sampaikan, sains dan ekonomi dan biofisik, sosial ekonomi fisik dan berkelanjutan. Kemudian kita perlu penelaahan kebijakan yang masih tumpang tindih atau terpisah-pisah. Kemudian kita perlu pendanaan karbon biru yang masih perlu kita review proyek karbonnya. Ya, kemudian kita perlu tadi penelitian sosial ekonomi untuk menilai konektivitas antara jasa ekosistem dan masyarakatnya dalam terutama melindungi ekosistem blue carbon sebagai dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian setelah ini adalah kembangan-kembangan dari ini, Bapak Ibu teman-teman nanti bisa dibaca karena slide-nya akan di-share ya, tapi kurang lebih ini ringkasan dari pendetilan ini. Ya, ada ya rekomendasinya ada 1, 2, dan 3. Dan ini slide terakhir karena pada konteks untuk mengurangi emisi ya melindungi itu lebih baik daripada menanam. Jadi ini proyeksi stok karbon atau karbon yang bisa disimpan ya, yang bisa dicegah emisinya jika kita melibatkan penanaman dan perlindungan. Penanaman dan perlindungan ya, menanam dan melindungi. Melindungi itu yang ada dicegah. Yang paling gede ya untuk mempertahankan karbon kita adalah yang skenario tengah ini. Yang kuning ini gede dibanding kalau ada skenario yang menanam yang biru dan hijau. Biru dan hijau ini ada skenario menanam yang itu emisi yang bisa dicegah itu kecil. Tapi kalau kita melindungi dan menanam kombinasi, maka emisi yang bisa dicegah itu gede. Ya, jadi ya itu tadi daripada menanam ya kita lebih baik melindungi karena stok karbon mangrove atau lamun yang direhabilitasi itu lebih kecil daripada yang alami, begitu ya. Jadi yang alami itulah yang kita pertahankan. Demikian Bapak Ibu, semoga tidak ada diskoneksi sinyal dan dapat terdengar jelas. Mohon maaf kalau cukup cepat dan lama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novi. Sebetulnya saya pengen ngekat, cuman kayaknya kok sayang ya ilmu yang diberikan oleh Pak Novi itu yang begitu banyak, jadi saya biarkan saja Bapak berbicara sampai selesai. Nah, mungkin sebelum kita membuka sesi, Pak Novi masih punya waktu berapa lama ya, mengingat acara Pak Novi? Mungkin 5-10 menit, Mbak. Oke, baik. Dan Ada mungkin saya yang, connect lewat HP. Izin, Bapak Ibu. iya, baik Pak Novi. Ini kebetulan Pak Novi ada acara mendadak dengan Pak Menteri. Jadi saya persilakan nih teman-teman yang akan bertanya untuk raise hand atau untuk menuliskan di uh, pertanyaannya juga boleh. Sambil sepertinya belum ada yang raise hand, maka saya akan membacakan dulu ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Itu bagaimana sih dari Pak Nurfianto dari Malang. Izin bertanya kepada Pak Novi, sejauh mana komitmen KKP dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari Padang Lamun, mengingat banyak Padang Lamun yang terancam akibat aktivitas penambangan di pesisir, operasi pembangkit listrik, atau aktivitas industri lainnya. Oke, langsung saja ditanggapi Pak Novi. Ya, terima kasih untuk penanya. Jadi KKP itu membawai kawasan konservasi. Ada kawasan konservasi yang
dikelola oleh KKP. Jadi kawasan konservasi kita itu paling tidak pengelolanya ada 3, Kementerian Kehutanan ya dengan Taman Nasional Lautnya, kemudian KKP juga punya kawasan konservasi di barat dan di timur, dan kemudian kawasan konservasi daerah yang dikelola oleh Pemda. Jadi itu yang dikelola oleh KKP. Jadi eh, paling tidak untuk melindunginya yang dilakukan antara lain itu, kemudian juga ada rehabilitasi mangrove, lamun belum untuk KKP ya, tapi paling tidak kemudian juga hal-hal terkait apa ya, capacity building dari kelompok-kelompok masyarakat nelayan pesisir untuk penyadartahuan ekosistem pesisir ini, dan juga ada kegiatan-kegiatan di sekolah ya, kurikulum yang disusun ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah tertentu, tidak semuanya, untuk penyadartahuan dari para siswa terkait ekosistem pesisir ini juga ada. Jadi kurang lebih itu. Terutama sekali lewat penetapan kawasan konservasi yang sekarang targetnya masih 10% di 2030, tapi akan ditingkatkan menjadi 30% dari kawasan teritori di 2045. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Novi. Jadi memang KKP sudah melakukan banyak hal sebetulnya ya, eh, yang juga dimasukkan ke dalam kegiatan prioritas, program prioritasnya KKP. Kan itu. Selanjutnya, saya masih bacakan di kolom chat dari Bu Susan. Eh, sek- sequestration rate lamun konstanta untuk di Indonesia, apakah sudah ada penelitiannya, Pak? Pak Novi? Masih di mute, Pak? Punten, tanyanya apa tadi? Sequestration rate lamun. Nah, itu saya juga tidak mengerti sebetulnya, Pak. Konstanta untuk di Indonesia itu apakah sudah ada penelitiannya? Ya ada, sudah ada penelitian, tapi belum banyak ya, Teh Susan, Mbak Randi dan teman-teman. Jadi karena memang mengukurnya itu kalau secara gampang itu butuh alat ya, kita pakai isotop gitu, yang itu adanya di Batan dan cukup mahal. Tapi sebenarnya sekustrasi ini bisa dilakukan juga dengan pengukuran time series ya, pengukuran dengan metode stock difference secara time series. Yang ini membutuhkan biaya juga karena merevisi tempat itu beberapa kali, begitu. Jadi sudah ada nilainya, tapi masih sedikit. Jadi kita memang perlu memperkaya nilai sekustrasi ini. Terima kasih. Baik, Pak. Eh, apakah Pak Novi masih ada waktu? Karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Coba sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, baik. Ada beberapa pertanyaan di uh, Q&A. Salah satunya dari Pak Anantawira Pratama, ITK Buton, yang bertanya terkait biofisik lamun. Jadi kehilangan hotspot dari lokasi lamun akibat aktivitas antropogenik memang dapat secara masif mampu memberikan dampak kerugian, terutama dalam kehilangan salah satu sumber penyimpanan karbon. Namun pernahkah atau mungkinkah kejadian pemicu lain akibat kemampuan pertumbuhan lamun itu sendiri yang terlalu lambat sehingga tidak mampu mengikuti arah laju kerusakan antropogenik? Apakah perlu lamun ini dibantu pertumbuhannya atau cukup dilindungi saja? Oh, ini terkait dengan kemampuan lamunnya sepertinya ya, Pak ya. Pak Novi? Punten, bisa diulangi Teh Rani? Jadi kalau boleh saya menyingkat nih pertanyaan dari Pak Ananta ini, eh, ketika si lamunnya itu mungkin tidak punya apa ya, tidak tidak punya kemampuan untuk tumbuh atau terlalu lambat dibandingkan kerusakannya itu, apakah
tetap perlu dibantu atau dilindungi saja gitu si lokasi lamunnya itu. Aduh, kelihatannya saya disconnect nih tadi, Mbak Oh Sari. gitu, Pak. Baik-baik. Kalau gitu saya berpindah pada yang resign aja ya, Pak Novi ya. Iya, heeh. Ya, ini ada Pak Doni dari Unpad ya, PK sepertinya. Unpad, Bu. Iya, Dengaran mohon suara saya? mohon singkat ya Pak Doni ya. Ya, kedengaran suara saya, Pak? Dengar jelas. Jadi gini, Pak. Bapak tadi materinya bagus sekali. Saya izin bertanya, Pak. Saya akan melakukan riset di Banten, di perairan Banten. Nah, yang saya jadi pertanyaan, kalau saya ngambil satu transek, itu ngambil satu sampel saja untuk pengambilannya, atau baiknya setiap transek saya ambil, atau perwakilannya saja untuk semua transek, Pak? Oke, terima kasih. Jadi ini anu nih ya, aduh ini perlu banyak banyak tanya kalau terkait ini. Jadi tujuan penelitiannya untuk apa ya? Inventarisasi. Kalau inventarisasi kita bisa pakai Sigres. Identifikasi sih, Eh? Pak, dan kerapatan, identifikasi dan kerapatan lamun, Pak, dan gastropoda. Kalau dari ini perlu tahu saya karena ada dua hal tadi ya. Jadi kita mau mengetahui dampak aktivitas atau kita melakukan inventarisasi seperti si Grace Watch ya. Kalau si Grace Watch itu kan plotnya per 10 meter gitu ya. Jadi Ya, dihitung per 10 meter dihitung cover sama density. Ya itu dilakukan kalau tujuannya inventarisasi. Dan inventarisasi kita perlu tahu areal extend dari lamun yang dituju dulu. Misalnya dari data satelit. Kemudian kita tempatkan trase-trasenya sesuai dengan hamparan lamunya itu. Itu kalau inventarisasi. Kalau untuk data aktivitas, misalnya yaitu tergantung luasan yang terdampak tadi, gitu ya. Kalau yang kalau terkena misalnya limbah mencari tambak gastropoda itu gimana, cuma Pak? sedikit, kenapa? Kalau misalnya saya hanya ingin mencari gastropoda di lamun tersebut, apakah saya harus melakukan di semua transek yang saya punya, atau perwakilan saja? Iya, kalau untuk biotanya ya dilakukan di tiga transeknya itu ya. Kalau inti ini kelihatan inventarisasi gitu. Sama saja kayak inventarisasi, Pak ya. Oke. Baik, cuman saya perlu tahu lebih banyak kalau ini sudah bimbingan dengan pembimbing kalau ini. Jadi yang dibaca manualnya apa, tujuannya apa, hamparnya seperti apa, ini perlu diketahui. Oke, makasih. Iya, Pak. Nanti Ya, makasih, ngobrol lagi. Pak. Ya, Ya, Pak. Makasih. Pak Doni Izin kayaknya minta habis. emailnya, Pak ya, Ibu Resti. Ya, Izin baik minta Pak kontak Doni. bapaknya. Ya, sebaiknya jadi memang kalau apa kayaknya akan lebih seru ya kalau misalnya kopi darat Mas Doni gitu ya. Oke, baik. Karena mungkin izin ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang apa karena Pak Novinya mungkin waktunya sangat-sangat terbatas ya. Mungkin nanti jawabannya akan eh, Teman-teman, mohon maaf ya, saya sudah tiba di tempat ya acara mendadak memang. Jadi teman-teman mencatat saja di chat pertanyaannya, nanti akan dicatat oleh panitia dan nanti insya Allah akan kami jawab ya, tertulis juga dan akan diupload di websitenya Sigers Voice. ya Demikian baik ya baik teman-teman ya. ya baik Pak Novi terima kasih banyak Pak Novi atas ilmunya dan ah, apa ya pengetahuan yang sangat luar biasa ini. Monggo Pak Novi jika memang ada acara yang harus apa yang harus dihadiri. Demikian teman-teman ini sangat sayang sekali ya apa sebetulnya masih seru ini pertanyaan juga masih banyak. Mohon maaf tidak bisa dibacakan secara keseluruhan tapi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Novi, jawaban nanti akan ditulis oleh beliau, akan dijawab secara tertulis. Silakan nanti apa apa pertanyaan ditulis di link yang sudah disematkan oleh panitia di chatroom ya.
Untuk resume eh, resume pertemuan kita kali ini, jadi memang sains dan kebijakan itu memang membutuhkan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Novi ataupun oleh uh, Pak Firdaus, bahwa kita tuh masih banyak PR sebetulnya. Tadi yang Pak Novi jelaskan, masih banyak apa ya, penelitian-penelitian yang perlu dibutuhkan baik dari biofisik maupun dari sosial ekonomi. Tadi biofisik kalau tidak salah tuh mengenai pemetaan, terus mungkin kemudian apa kalau dari sosial ekonomi itu tadi konektivitas ya antara masyarakat dan juga Lamun. Jadi sehingga masyarakat di sekitar Lamun itu tidak hanya eh, mendapatkan apa ya, mendapatkan manfaat yang lebih gitu. Apalagi dikaitkan dengan carbon market ya, yang saat ini Indonesia sedang ditunggu nih, dan Indonesia itu termasuk salah satu negara yang nilai karbonnya boleh dibilang tinggi gitu, karena memang kondisi ekosistemnya masih bagus. Demikian seperti itu. Dan juga terkait dengan kebijakan, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi, bahwa kebijakan yang baik itu akan uh, jika didukung oleh sains, oleh data yang dihasilkan oleh sains yang bagus. Kemudian juga perlunya keterlibatan, pelibatan terutama masyarakat sekitar, pelibatan multisektor itu nyaris mutlak harus dilakukan sehingga kebijakan ini nantinya meningkatkan ownership gitu bagi kita semua. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mau minta maaf. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau baca pantun lagi nih. Jangan lupa eh, cakepnya ya. Saya cari contekan dulu. Oke. Padang Lamun terhampar luas. Jangan lupa cakepnya, guys. Cakep. Sigres tumbuh hijau, subur meluas. Blue Cakep. Carbon bantu atasi perubahan iklim. Di Ngelamun sore-sore, mari kita aksi bersama. Satu lagi ya. Perjalanan panjang telah kita tempuh. Bersama ilmu, kita terus maju. Semoga webinar ini memberi manfaat. Sampai jumpa di acara berikutnya. Penuh semangat. Jangan lupa nanti September kalau nggak salah ya, nanti ada Grace Voice yang ke-9. Itu nanti dari Universitas Riau. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan beritanya, silakan follow Instagram @Grace Voice di Instagram. Di situ nanti akan ditampilkan informasi-informasinya. Demikian saya akhiri acara kita sore ini. Terima kasih banyak. Saya harap malah memberi semangat dan jadi tidak ngantuk ya di siang-siang ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi teman-teman. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Ini Novi. ini luar biasa loh. eh Partisipannya tidak berkurang dari awal sampai akhir 130-an Bu, orang. Bu, nanti boleh minta PowerPoint-nya nggak dari Pak Eh, Novi? per- Nah, ini nanti kan ada link tree-nya itu. Nah, di situ ada materi-materi Oh iya, bahkan dari Sigris Voice ke-1 sampai yang nanti yang ke-8 ini. ini Monggo tuh ada Sigres yang berapa ya yang KKP sekarang? yang ke-8. Karena ada Iya, terima kasih, kebijakannya Bu. itu loh. Ya, itu yang Ya, ke-8. makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Semoga sukses risetnya. Salam sehat. Salam sehat semua.